Aku bukan wanita penggoda. Karya dari Elis Kurniasih, bab 124. Aku tidak bisa membiarkanmu disudutkan. Dengan pengisi suara Sen-Sen, selamat mendengarkan. Sudahlah, Mam, Kiara. Kita sedang makan malam, jangan ribut. Ucap Kenan dingin. Rasti dan Kiara pun tak lagi berdebat. Mereka melanjutkan menikmati makan malam yang lezat itu. Namun, selera makan Rasti tiba-tiba hilang. Ia tak lagi bersemangat seperti semula yang senang menanti kedatangan Kenan dan Hanin pasca melakukan pemeriksaan ke dokter kandungan. Terdengar tangisan Kayla dari kejauhan. Si bibi yang menggendong Kayla pun mendekati Kiara. "Mas, aku belum selesai makan nih," ucap Kiara yang meminta agar Gunawan menggendong Kayla terlebih dahulu. Karena tak ada satupun tangan bibi yang dapat menghentikan tangis Kayla, Gunawan pun masih dalam keadaan yang sama. "Sini, aku aja yang gendong, kebetulan aku sudah selesai makan." Hanin berdiri dan segera berlari ke dapur untuk cuci tangan, lalu mengambil Kayla dari gendongan si bibi. Seketika Kayla terdiam saat berada dalam gendongan Hanin. "Tuh kan, sama Non Hanin aja Non Kayla mau. Dari tadi bibi gantian sama Bilastri, Non Kayla masih nangis aja," ujar si bibi senang saat baby Kayla sudah mulai diam dan tenang. Kiara tersenyum ke arah Hanin. "Makasih Hanin, soalnya aku tanggung nih, masih lapar." Hanin mengangguk. "Iya Ra, nggak apa-apa, lanjut aja dulu. Aku bawa Kayla ke taman belakang ya." "Jangan, di sana gelap. Bayi tidak boleh dibawa keluar malam-malam," ucap Rasti ketus. "Oh, iya Mam." Hanin mengangguk, lalu membawa Kayla ke ruang keluarga, ruang yang cukup jauh dari tempat mereka yang sedang menikmati makan malam. "Mam, kenapa sih kok Mami berubah ke Hanin? Hanya karena Hanin mengandung anak perempuan? Mami kolot," ujar Kayla kesal. Rasti diam. Ia pun tak mengerti mengapa jadi kesal ini dengan Hanin. Mungkin ia beranggapan bahwa Hanin tidak mematuhi perintahnya yang rajin memakan makanan tertentu sebagai penunjang agar mendapatkan bayi laki-laki. Kenan menyapu bersih bibirnya pada sapu tangan putih yang ada di atas meja itu. Kemudian ia berdiri. Walau ia kecewa, tetapi melihat perlakuan Rasti pada istrinya, ia pun tak tega. Kalau begitu, Kenan pulang dulu. "Loh, kok buru-buru?" tanya Rasti. Kenan menarik napas. Masih ada pekerjaan yang harus Kenan selesaikan malam ini. "Mami kira kalian menginap," ucap Rasti. Bagaimana Kenan bisa menginap kalau Mami terus menyudutkan Hanin? Jawab Kenan. Rasti ikut berdiri. Kenan pun melanjutkan langkah kakinya menuju sang istri dan mengajaknya pulang. "Hanin tidak menuruti perintah Mami. Padahal dari awal kehamilan, Mami sudah menganjurkan dia untuk memakan makanan yang mengandung kalium. Istrimu keras kepala." Sudahlah, Mam. Kenan tidak ingin melihat Mami menyudutkan Hanin seperti itu. Saut Kenan ketus. Ia menatap wajah sang ibu dengan kesal. Rasti pun menjadi kesal pada Hanin, karena hingga sebesar ini Kenan tak pernah bersikap seperti ini pada sang ibu, apalagi berkata dengan nada ketus. Kenan sangat menyayangi Rasti dan selalu berkata lembut pada ibunya. Di sana Hanin sama sekali tak mendengar suaminya tengah membela dirinya di hadapan ibu mertua. Walau semula diam, namun melihat Hanin yang terus-menerus disudutkan Rasti, membuat Kenan akhirnya tidak bisa diam lagi. "Sayang, ayo pulang," ucap Kenan saat ia menemukan Hanin tengah bercengkrama dengan Kayla. Kayla yang tertawa bersama Hanin pun membuat hati Kenan sejuk, bagai disiram oleh air yang dingin, sehingga rasa panas itu lenyap. Kiara dan Gunawan hanya bisa menyaksikan kemarahan Kenan pada ibunya. Walau kemarahan itu hanya ia pendam dan dapat dilihat dari ekspresi wajah saja. "Loh, kok buru-buru? Kita nggak nginep, Bi?" tanya Hanin polos. Kenan menggeleng. "Aku masih ada kerjaan." "Oh." Hanin membulatkan bibirnya. Kiara juga sudah mendekati Hanin dan menyodorkan kedua tangannya agar Kayla dipindahkan ke dalam pelukannya. "Sini sayang," kata Kiara tersenyum ke arah Kayla. "Ya, padahal aku lagi asyik main sama Kayla loh," saut Hanin. "Ya, kakak emang gitu, Han. Kalau udah maunya ya maunya, gak bisa dibantah." Kiara menoleh ke arah Kenan. "Hanin saja tidak keberatan untuk menginap, kan?" Seletuk Rasti. Kenan menatap wajah Hanin yang polos. "Iya, Bi, gak apa-apa kok." Kenan tetap menggeleng.
Kita pulang saja. Kenan langsung melangkahkan kakinya untuk keluar dari rumah itu, tanpa mencium punggung tangan ibunya terlebih dahulu. Kenan kenapa, Ra? Tanya Hanin pada Kiara. Kiara mengangkat bahunya. Gak tahu. Padahal ia tahu bahwa sang kakak kesal dengan sikap ibunya pada Hanin. Hanin mendekati Rasti dan mengambil tangan Rasti untuk dicium. Hanin pulang dulu ya, Mam. Kenan tidak pernah melawanku. Tapi karenamu, kini dia berani melawanku. Ucap Rasti yang segera berlalu dari hadapan Hanin dan melepas tangan yang hendak Hanin kecup punggungnya. Gunawan hanya menjadi penonton. Ia juga baru tahu sisi negatif Rasti. Karena selama ini Rasti sangat baik. Tetapi ternyata keegoisannya pun cukup tinggi. Hanin mengejar Kenan yang sudah melangkah keluar lebih dulu. Ia masuk ke dalam mobil itu, lalu Kenan langsung menancap gas dan meninggalkan rumah mewah yang ia tinggali sejak lahir. Sementara Kiara dan Gunawan ikut keluar dan berdiri di teras. Mereka melihat mobil Kenan yang sudah melaju. Itu yang aku tidak suka dengan sikap Kenan. Dia selalu ingin mendapatkan apa yang dia mau. Ucap Gun yang memang mengenal sisi negatif Kenan yang terkesan ambisius. Karena memang dia selalu mendapatkan apa yang dia inginkan, Mas. Saut Kiara. Mereka menatap mobil Kenan yang semakin lama semakin meninggalkan rumah itu. Ya, tapi tidak semua hal bisa kita dapatkan, Ra. Aku sudah melalui masa-masa itu. Dan ternyata Tuhan sangat baik. Karena apa yang kita mau belum tentu yang terbaik. Sementara apa yang dia takdirkan, sudah pasti yang terbaik. Kiara menyadarkan kepalanya pada dada Gunawan. Kamu makin pinter, Mas. Karena aku sudah melalui masa-masa itu, Ra. Sementara Kenan belum. Karena sejatinya, semua pria itu egois. Pria selalu ingin mendapatkan apa yang dia mau. Tidak seperti wanita yang memang memiliki jiwa pasrah. Oh gitu. Tapi aku pernah menjadi orang egois seperti pria. Ucap Kiara. Ya berarti keluarga Aditama memang terlahir oleh sifat egoisnya. Kamu? Tengek Kiara mencubit pinggang Gun, membuat pria itu meringis walau tetap tertawa. Kamu kenapa, Bi? Tanya Hanin saat mereka berada di dalam mobil. Tidak apa. Jawab Kenan dengan pandangan lurus ke depan. Hanin yang semula menggeserkan tubuhnya untuk menghadap ke arah Kenan. Kini, ia luruskan dan menatap pandangannya ke depan. Beberapa menit mereka saling terdiam. Tidak ada yang memulai untuk bicara. Hanin pun enggan memulai pembicaraan. Karena sepertinya wajah Kenan kurang bersahabat. Kamu sudah minum obat? Tanya Kenan. Ia menoleh sekilas ke arah Hanin dan kembali fokus menyetir. Kemudian tangan kanan meraba untuk mengambil air mineral dan obat yang ia taruh tadi sepulang dari rumah sakit. Ini, minum obatmu. Kenan menyerahkan bungkusan obat vitamin ibu hamil yang diberikan bagian farmasi siang tadi. Obatnya harus diminum setelah makan, kan? Hanin mengangguk dan mengambil benda itu dari tangan Kenan. Kamu dan anak kita harus sehat. Kata Kenan lagi. Hanin menoleh ke arah Kenan dan tersenyum. Ia pun melakukan apa yang diperintahkan Kenan. Sesampainya di apartemen, Kenan langsung menuju ruang kerjanya. Sedangkan Hanin berada di kamar. Hanin membersihkan diri. Kata-kata Rasti masih terus terngiang di kepalanya. Ia tak tahu apa yang melatar belakangi sikap Kenan yang seperti itu pada Rasti tadi. Tetapi, ia tetap tidak ingin melihat sikap kurang ajar Kenan pada ibunya. Usai membersihkan diri, Hanin keluar dari kamar mandi. Matanya mengedar ke seluruh isi kamar. Tidak ada sosok sang suami di ruangan ini. Hanin pun segera memakai baju tidur bahan satin tipis lengkap dengan jubahnya. Kemudian ia berlalu ke dapur untuk memberikan minuman ke ruang kerja Kenan. Saat sampai di ruang kerja itu, ternyata Kenan tidak berada di sana. Hanin pun kembali melangkahkan kakinya menuju kamar. Dan ia melihat Kenan sedang melepaskan pakaiannya, menyisakan boxer yang melekat di tubuh itu. Aku kira kamu masih di ruang kerja, kata Hanin dengan meletakkan gelas itu di nakas. Aku belum membersihkan diri, ucap Kenan. Hanin dengan cepat mendekati Kenan. Bi, ada apa denganmu dan Mami? Tidak apa-apa.
Kaki Kenan bergerak menuju kamar mandi. Tapi tadi, kamu pulang gak pamit sama Mami? Hanin mengejar langkah Kenan dan menarik lengannya. Bi, kamu gak boleh gitu sama Mami, kenapa sih? Aku tidak bisa membiarkan Mami bersikap seperti itu padamu. Walau aku diam, aku kecewa dengan hasil pemeriksaan itu. Tapi tetap aku tidak bisa membiarkanmu disudutkan. Seketika Hanin mematung. Ia baru tahu bahwa ini semua karenanya. Karena ia yang tidak sedang mengandung anak laki-laki dari putra mahkota keluarga Aditama. Hanin terdiam dan menunduk. Air mata itu tiba-tiba lolos dan mengalir. Kenan yang hendak meninggalkan Hanin dan masuk ke dalam kamar mandi itu pun menoleh lagi ke arah istrinya. Ia membalikkan tubuhnya dan kembali menghampiri Hanin. Ia memeluk tubuh sang istri. Jangan dipikirkan. Kamu gak boleh stres. Istirahatlah. Kenan mengelus rambut Hanin dan menuntun tubuh ke tempat tidur. Perlahan ia mendudukkan Hanin dan merebahkannya. Istirahatlah sayang. Ini sudah malam. Jangan dipikirkan, oke? Kenan kembali mengelus rambut dan wajah Hanin. Hanin hanya mengangguk. Selesai mandi, aku juga akan tidur. Ucap Kenan lagi dengan senyum. Mencoba menenangkan hati sang istri. Hanin kembali mengangguk dan memejamkan mata. Kenan pun kembali ke kamar mandi. Hanin pun kembali membuka mata setelah Kenan pergi. Ia kembali menitikkan air mata. Sungguh, ini adalah hal yang paling ia takutkan. Ia takut Rasti memberi pilihan antara dia dan dirinya. Hanin sadar bahwa wanita pertama dalam hidup Kenan adalah Rasti. Oleh karena itu, jika Rasti dan Kenan berseteru karena dirinya, maka memang pilihan Hanin adalah pergi untuk melerai perseteruan itu. Atau, jika Rasti akhirnya harus memberi pilihan antara dia dan dirinya, maka Hanin tidak akan membiarkan Kenan memilih, karena ia lebih baik menyerah dan pergi sebelum dipilih. Bab 125. Terjebak ke dalam pernikahan seorang putra mahkota. Hari berganti. Perhatian Kenan tak pernah berubah. Pria itu tetap menelpon Hanin 3 kali sehari. Tak lupa ia juga mengingatkan sang istri untuk meminum obat hamil di saat menelpon. Walau hari itu Kenan sempat kecewa karena apa yang dia inginkan tidak sesuai harapan. Namun cintanya pada Hanin perlahan meluluhkan rasa kecewa itu. Bi, kamu tidak menelpon Mami, besok acaranya jam berapa? Tanya Hanin. Ya, sejak makan malam itu Kenan praktis tidak pernah berkomunikasi dengan Rasti. Kalau kamu tidak ingin hadir, tidak apa. Kita tidak datang pun tidak masalah. Jawab Kenan santai. Kenan hendak bersiap menjatuhkan dirinya ke atas tempat tidur. Rasanya lelah sekali seharian berkutat dengan pekerjaan. Bi, apaan sih? Gak boleh gitu dong. Ini akikahnya Kayla loh. Acara penting. Masa kita gak datang? Lagi pula di sana nanti pasti banyak rekan-rekan keluarga kamu yang datang. Hanin mendekati suaminya dan duduk di atas ranjang. Bersebelahan persis dengan Kenan. Hanin dan Kenan duduk bersandar pada dinding ranjang. Kaki mereka diseluncurkan bersama. Aku tidak ingin melihat Mami menyudutkanmu lagi. Ucap Kenan dengan tatapan lurus ke depan. Hanin pun dalam posisi yang sama. Ia menatap lurus ke depan. Dan aku tidak ingin melihat kamu membenci Mami gara-gara aku. Ucap Hanin. Kenan menoleh ke arah istrinya. Aku tidak pernah membenci Mami, karena aku sangat menyayanginya. Hanin ikut menoleh ke arah Kenan. Mereka bertatapan. Aku juga tidak apa-apa, Bi. Kata Hanin lagi. Justru karena kamu diam saat disudutkan membuat hatiku sakit melihatnya, sayang. Benarkah? Bukan karena rasa kecewamu yang akan muncul jika aku disudutkan. Hanin bisa sekali membaca pikiran Kenan. Tepat. Kenan memang tidak ingin ada orang yang menyinggung lagi tentang jenis kelamin. Karena itu akan membuatnya kembali mengingat rasa kecewa itu. Padahal saat ini ia sedang berusaha untuk menerima takdir. Menerima sesuatu yang akhirnya tidak seperti yang ia inginkan. Kamu bisa membaca pikiranku. Tanya Kenan dengan mengernyitkan dahinya. Kita bersama mungkin memang belum genap 1 tahun. Tapi aku sudah banyak mengenalmu. Benarkah? Tanya Kenan tersenyum. Hanin mengangguk. Kenan merapatkan tubuhnya pada Hanin.
Ia memeluk istrinya. Hanin pun menerima pelukan itu. Kamu tahu, sejak kecil aku selalu memiliki plan, dan hidupku nyaris berjalan sesuai yang kuharapkan. Kecuali ketika menikahimu. Menikah denganmu adalah keputusan yang tak pernah ada dalam daftar rencanaku. Tapi aku bahagia. Lalu sekarang, Kenan menjeda perkataannya. Di pelukan Kenan, Hanin mendengarkan perkataan suaminya dengan seksama. Tuhan memberi aku anak pertama perempuan. Padahal sebelumnya, aku sudah memiliki plan untuk putra pertamaku. Kami akan belajar berolahraga yang penuh tantangan, belajar tentang bisnis, dan memperkenalkannya pada rekan-rekan bisnisku. Memang anak perempuan tidak bisa melakukan itu? Tanya Hanin. Ya bisa, hanya saja beban itu terlalu berat. Memiliki orang tua hebat dan lahir dari keluarga yang dikenal orang, itu tidak mudah sayang. Aku pernah merasakannya, menjadi anak pertama keluarga ini, menjadi kehormatan dan semua aset yang dimiliki, itu tidak mudah. Begitukah? Tanya Hanin lirih. Kenan mengangguk. Jadi aku terjebak ke dalam pernikahan seorang putra mahkota? Tanya Hanin lagi. Dan kamu terjebak oleh cintanya juga. Saut Kenan. Boleh, aku menjadi orang biasa saja. Boleh anak-anakku nanti menjadi orang biasa saja tanpa beban-beban itu? Tanya Hanin lagi. Kali ini ia mendongak dan menatap wajah Kenan. Kenan pun membalas tatapan itu. Ia menggeleng. Tidak bisa, karena kamu sudah masuk ke dalamnya dan tidak bisa keluar. Hanin yang lahir dari keluarga sederhana merasa tidak biasa berada dalam keluarga yang penuh aturan seperti ini. Walau Kenan tidak pernah mengekangnya berteman oleh siapapun dan tidak pernah melarangnya ketika berpergian dengan sahabat-sahabatnya. Namun sikap Ras yang selalu menjunjung kehormatan keluarga terkadang membuat Hanin lelah. Bagaimana kalau aku kabur dan merasa lelah berada di keluarga ini? Tanya Hanin iseng. Kenan membalas tatapan Hanin dengan tajam. Tidak akan aku biarkan. Hanin tertawa. Ya, karena kamu kan pemaksa. Pasti sulit jika kabur darimu. Kenan tersenyum dan mengeratkan pelukannya. Kemudian Hanin sedikit melonggarkan pelukan itu dan kembali menatap Kenan. Kalau ternyata hingga anak kedua dan ketiga aku tetap melahirkan anak perempuan, apa kamu akan menikah lagi? Atau akan ada banyak selir di sekelilingmu? Biasanya putra mahkota seperti itu, bukan? Tanya Hanin lagi. Kenan terdiam sejenak. Kamu pikir aku seperti itu? Kenan balik bertanya. Entahlah. Hanin mengendikkan baunya. Walau tidak ada wanita manapun yang bisa menggantikan Hanin di hati Kenan, karena bagi Kenan, Hanin adalah wanita pertama dan terakhir untuknya. Tetapi entah mengapa bibirnya sulit untuk menjawab pertanyaan ini. Sudahlah, ayo kita tidur. Kamu harus istirahat yang cukup. Kenan merebahkan tubuh Hanin bersamaan dengan tubuhnya. Mereka tidur berpelukan. Hanin pun membalikkan tubuhnya dan Kenan melingkarkan tangannya di pinggang Hanin. Kenan memeluk Hanin seperti guling. Kamu tidak bisa menjawab. Kumam Hanin dalam hati dan tersenyum kecut. Sebelum akhirnya dia pun memejamkan mata. Hari ini adalah hari Sabtu. Di kediaman Aditama pagi-pagi sudah banyak orang berlalu lalang menyiapkan acara akikah Kayla Anastasia, cucu pertama di keluarga ini. Mam, kok kakak dan Hanin belum datang? Tanya Kiara. Rasti mengangkat baunya. Entahlah, harusnya malah mereka sudah menginap sejak kemarin di sini. Mami sih bikin kakak marah. Marah? Ya, kakakmu sekarang bisa memarahi Mami. Mami, panggil Kiara lirih. Itulah yang Mami tidak suka dengan Kenan sekarang. Dia itu terlalu mencintai Hanin, terlalu bucin. Dan lihat, rasa cintanya yang berlebihan pada Hanin menjadikan dia seperti ini pada Mami. Ujar Rasti. Mami juga keterlaluan. Mami terlalu menekan Hanin untuk mendapatkan anak laki-laki. Padahal itu bukan salahnya. Kamu juga membela wanita itu? Ya, Hanin memang baik, dia santun dan penurut. Mami menyukainya. Tapi semakin kesini, dia seperti mengambil semua yang Mami sayangi. Mam, kok mikirnya begitu sih? Tanya Kiara heran pada sang ibu yang dulu tidak seperti ini. Entah berteman dengan siapa sang ibu, sehingga seperti ini. Yang jelas, Rasti memang masih menjadi anggota dalam kumpulan wanita sosialita. Dan saat ini,
justru malah semakin intens melakukan pertemuan. Rasti terasut oleh teman-temannya yang membanggakan cucu lelaki mereka. Penerus tata keluarga dan sebagainya. Ia kembali ingat saat memiliki Kenan. Rasti memang merindukan bayi laki-laki. Beberapa waktu, Kenan memang kerap mengabaikan Rasti, karena sang putra lebih mementingkan istrinya. Semula ia senang karena melihat putranya bahagia. Semakin hari, Rasti semakin merasa diabaikan dan dinomorduakan oleh putra kesayangannya. Bersambung, terima kasih sudah mendengarkan.